secara umum mereka di sini datang bukan ingin menyiarkan agama, bukan ingin mengajarkan Al-Quran, tapi motivasi-motivasi bisa kita katakan satu, mungkin ya, karena ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Itu satu. Perlu kita ketahui bahwa secara umum, Belanda setelah pasca berdirinya negara Hindia Belanda, kemudian memantau berbagai macam pergerakan, pemberontakan, jamaah haji, apalagi di sana ada beberapa fenomena kekuatan Arab yang datang dari Hadramaut itu disinyalir menakutkan. Nah, dari sinilah memang sejak mulai pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik etis, ya, di mana mencoba untuk membalas budi, merangkul dan yang lainnya. Maka pihak Belanda ini menggulirkan beberapa kebijakan, di antara yang paling strategis adalah irigasi, kemudian imigrasi, lalu edukasi. Namun pada akhirnya irigasi ini lebih dominan untuk mengutamakan persawahan, perkebunan, tanah yang digunakan untuk kultur stelsel. Jadi penyimpangannya di situ. Ya lagi-lagi rakyat pribumi ini nggak sejahtera kan begitu. Kemudian yang kedua adalah imigrasi. Nah, disinilah mulai terjadi penataan dan sekaligus pemantauan, spionase. Makanya ilmuwan-ilmuwan ini ada yang etnografis, ada yang arkeolog, ada juga mungkin sejarawan, sastrawan. Tujuannya supaya kebijakan-kebijakan ini tidak keliru dan menimbulkan kefatalan dan akhirnya terjadi pemberontakan kan gitu. Karena apa yang dikatakan oleh Van der Beek ini benar, bahwa jangan sampai Belanda itu takut yang sifatnya paranoid, lalu membuat kebijakan-kebijakan represif yang akhirnya masuk ke dalam sesuatu yang ditakutkan itu kan gitu. Nah, itu. Nah, ini yang bahaya. Nah, edukasi ini juga nanti tidak lepas kebijakan ini menimbulkan dampak, ya. Di antaranya adalah dampak dikotomi ilmu umum, ilmu agama, bahkan pesantren mengalami diskriminasi yang sangat dahsyat ketika itu. Karena Belanda hanya mau merangkul anak-anak priagung, anak-anak bangsawan yang mereka anggap nanti akan bisa menguntungkan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang. Apalagi kalau kita mengikuti versi Senuk Horgonya kan gitu. Yang mereka, yang beliau ini, dia ini menerapkan satu politik emansipasi sama asosiasi. Ya, nah yang dirangkul ini anak-anak priagung sama bangsawan aja, nenggrap. Ya. Sementara orang Islam dan lembaga pendidikan Islam tetap dicurigai. Bahkan muncul ordonansi itu kan gitu. Ya, itu tidak lain tidak bukan melainkan satu cara-cara Belanda untuk memantau, ya, untuk mengkapling dan sekaligus untuk ya bahasa mereka mungkin merangkul, tetapi lebih pada mengontrol mereka supaya mereka tidak liar. Maka mereka didata, mereka juga diwajibkan untuk lapor secara rutin. Maka kebijakan-kebijakan ini di menjelang kemerdekaan ditentang oleh tokoh-tokoh seperti Haji Rasul kan begitu yang di Sumatera. Nah, intinya politik edukasi ini menimbulkan dampak juga di tengah umat Islam. Nah, dari sinilah, dari sekian ilmuwan, saya melihat di antara yang mereka paling kita anggap objektif, ya, di antara Holle dan juga mungkin Brandes, juga Senuk Horgonya, ya, ketika itu kan kalau nggak Holle, ya, Senuk Horgonya sama Van der Beek ini kan, Van den Berg ini paling objektif dia. Kenapa? Karena mungkin latar belakangnya sangat berbeda dia. Dia sarjananya sarjana hukum. Rata-rata orientalis itu berasal dari teologi kan gitu. Kemudian yang kedua, kefasihan dia di dalam menguasai bahasa Arab. Dan kedekatannya dengan orang-orang Arab. Makanya ketika dia menerjemahkan Minhajut Thalibin, yang akhirnya ini kitab akan membantu disertasi dia, karena disertasi dia itu cukup eksotik kan gitu. Kaitannya dengan jual beli di dalam hukum Islam. Makanya kalau bisa kita katakan, ya, sarjana doktor hukum pertama kali di Indonesia sebelum kemerdekaan itu bisa kita katakan adalah bukan orang Islam. Dan judulnya cukup menarik. Nah, dia mulai mengenal Nusantara setelah dia
didatangkan ke sini untuk mengajar di sekolah gimnasium kan gitu ya. Satu sekolahan paling tinggi di Batavia, dan di antara murid-murid pribumi yang notabene keluar dari situ kan Kiai Haji Agus Salim kan gitu. Nah ini bahkan dia ini adalah lulusan pertama kali sekolah ini. Sekolah ini tidak setingkat universitas, tetapi sudah paling tinggi. Dan yang lulus dari situ itu orang-orang hebat kan gitu. Nah, karir dia semakin menanjak ketika dia mulai mengajukan penelitian-penelitian tentang Islam, tentang Arab. Bahkan dia sempat menjadi wakil sekretaris pengadilan negeri di Semarang kan gitu. Nah akhirnya dia kembali ke Belanda dan menjadi guru besar mengajar di Leiden, dan akhirnya meninggal di sana. Itu seputar masalah. Nah kita coba angkat kaitannya kenapa mereka itu dijadikan sebagai orientalis, peneliti, dan spionase. Jangan sampai lu salah. Karena laporan-laporan mereka ini ya walaupun sebagian tidak didengar, tetapi kadang-kadang ketika menguntungkan dan strategis itu dipakai melemahkan umat Islam. Nah, kita mengerucut kepada mereka yang diteliti, yaitu Arab, ya, Hadrami, gitu. Mereka dianggap karena sebagai kekuatan yang ditakutkan oleh Belanda akan memicu perlawanan revolusi. Akhirnya dia teliti. Penelitian Snoeck-Horgogne, dia menjadikan orang Arab ini ancaman. Tapi hasil penelitian Van den Berg ini tidak. Bahkan di sini dia dikatakan cukup menarik ya. Di atas telah saya kemukakan bahwa kini tidak ada orang Arab yang masuk ke Nusantara dengan maksud mengajarkan agama kepada yang sudah menganutnya dan mengajarkan kepada kaum Al-Quran kepada orang kafir. Oleh karenanya, saya tidak pernah mengerti dari mana datangnya gagasan yang tersebar luas di kalangan orang Eropa, maksudnya Belanda, bahwa setiap orang Arab adalah semacam ahli teologi dan imam, dan bahwa imam untuk orang pribumi pada umumnya dipilih di antara mereka. Sering saya mendengar penyebutan imam bagi seorang Arab yang sebenarnya tidak memiliki Al-Quran sama sekali. Tuh, ini yang kita harus tekankan di situ. Nah, kedatangan mereka kalau memang begitu untuk apa? Ini kan gitu ya. Kita ingin mencoba untuk soal. Sebetulnya mereka datang ke sini satu adalah faktor ekonomis, perdagangan. Makanya kalau kita lihat mereka-mereka yang ada yang menjadi penasihat penguasa, bahkan bajak laut, ada yang penasihat pengusaha dan yang lainnya. Ini. Nah dari situlah kalau kita lihat mereka itu mengalami penguatan karena dekat dengan penguasa. Bahkan pulang pergi kadang-kadang dibebaskan cukai dan pajak, fiskal lautannya itu. Nah ada di antara mereka itu menjadi pedagang memang, menjajakan barang-barang, terutama di antara mereka ada yang sambil dagang oleh-oleh haji sambil juga menyelenggarakan haji. Apalagi zaman dahulu haji itu kan dikelola oleh syekh, bukan muasasah. Dan sini hubungan yang kedua, mereka di sini ada kedekatan dengan jaringan ulama. Ulama-ulama Nusantara yang ada di Haramain, kemudian yang sering pulang pergi, ini akhirnya menarik mereka. Gitu. Nah, ditambah lagi ada unsur yang memiliki nilai jual tinggi, prestis, yaitu apa? Keturunan Rasulullah SAW. Nah, gitu kan gitu. Yang ini nanti kita akan soal sendiri apakah benar atau tidak secara ilmiah, secara data. Insya Allah kita akan adakan ini dialog sendiri insya Allah. Nah yang ketiga, yang keempatnya adalah faktor penguasaan bahasa Arab. Nah 4 hal inilah yang memotivasi mereka itu. Kalau kita ditanya kenapa mereka itu datang ke Nusantara, mereka yang datang ke Indonesia ini ada 3 level. Walaupun secara umum di Hadramut sana itu ada 4 level. Level yang pertama adalah golongan Sayyid. Mereka ini mengklaim bahwa dia itu turunan Rasulullah SAW dari arah Husain. Makanya kalau arah Husain itu namanya Sayyid, kalau arahnya Hasan itu namanya Sayyid. Walaupun mereka menggelari diri dengan Habib kalau laki, kalau perempuan Hababah kan gitu. Nah, kelompok ini di Indonesia itu didominasi yang paling tertinggi adalah bin Yahya ya. Bin Yahya ini banyak sekali sekarang. Bahkan menjadi tokoh-tokoh nasional, baik zaman dulu maupun sekarang, diantaranya adalah Syekh Utsman. Syekh Utsman ibnu Abdullah bin Yahya itu,
yang memiliki karya kurang lebih 38, ya. Dan inilah orang yang dulu membantu Van der Burg untuk penelitian juga, di samping Muhammad Ibn Hussein membantu juga itu Babahir itu, ya. Itu. Nah, dua orang inilah yang membantu banyak, bahkan dia mendapatkan lencana penghargaan dari Belanda karena akibat kerjasamanya dengan Belanda yang cukup apik, gitu ya. Itu yang terutama adalah Al-Habib Syekh Utsman bin Yahya tadi itu. Nah, kelompok yang Sayyid ini juga ada Al-Muhdar, kemudian ada lagi Al-Jufri, Al-Aidrus, Al-Attas. Ini kelompok-kelompok Sayyid di Indonesia. Ya, ada Syekh Abu Bakar, ada Aqil bin Salim. Ya. Ini kelompok-kelompok mereka yang bergengsi, yang di Arab itu lebih banyak sekali, ya, ratusan, ya, yang kelompok Sayyid ini. Nah, yang kedua adalah suku-suku. Ya. Suku-suku ini ada yang kelasnya itu kelas tinggi, biasanya mendapatkan gelar syekh, kan gitu. Nah, yang kelompok Sayyid ini, untuk kepalanya itu kalau di Padang itu ada istilahnya dato, kalau di sana itu munsib. Kalau di kalangan menengah ini muqaddam, kan gitu. Nah, masing-masing keluarga itu biasanya mendapatkan gelar abu. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok menengah. Nah, kelompok menengah ini ada yang dianggap ilmuwan yang memiliki kelas setara dengan Sayyid, itu diantaranya adalah Bahmid, ya, sama Baraja. Bahkan Bahmid sama Baraja ini menganggap mereka itu turunan langsung ke Ansor. Itu. Tidak ke Sayyid, keturunan Rasulullah, bahkan Ansor itu. Dan tidak ke Ya'rub bin Qahtan. Nah, di sana ada Bamuzahim, Bawazir, ini terus kemudian Ba'abud. Ini mereka kelas menengah yang memiliki kekuatan, termasuk Bafadhal juga. Nah, ini mereka yang dianggap memiliki kelas tinggi di kalangan menengahnya. Nah, yang keempatnya adalah Buddha. Nah, di Indonesia ini sudah bercampur, ya. Ada banyak sekali. Ada Ba'abud, ada Banafi, ada Mu'allim, ada Basalama. Ini asalnya dari suku-suku kelas menengah atau kelas atas, kan gitu. Tetapi tidak kelompok Sayyid. Perlu diketahui bahwa kelompok-kelompok Sayyid kalau kita bisa bacakan itu diantaranya adalah Al-Asqaf, ya. Kemudian Al-Ba'aqil, Al-Aidrus, Al-Musayyikh, At-Taha, As-Safi, Al-Ba'amur, Al-Munawwar bin Syihab, ya. Mereka yang menyandarkan, menisbatkan dirinya kepada Syihab, ini juga turunan Sayyid. Al-Hadi, Al-Masyhur, Az-Zahir, As-Sulaybiyah, Al-Maula, Ad-Dawilah, ya, Al-Maqailibi, ya, Al-Maula Al-Khailah, ya, bin Sahil bin Yahya, ini Ba'abud, Al-Hindun, Al-Mahjub, bin Qahtan, Al-Basurah, Al-Hudaili, Al-Aidid, ya. Aidid ini juga termasuk kelompok Sayyid, ya. Aidid, Al-Junaid, Al-Shili, Al-Barum, Al-Munifir, Al-Hamid, Al-Sanbal, Al-Basayban, ya, tadi yang sudah kita Musawa, Al-Baiti, Ismail, Al-Maqnum, bin Barahim, Al-Basumailah, At-Tawil, Al-Aqil bin Salim, Al-Attas. Nah, Syekh Abu Bakar. Ada Abdul Malik. Nanti keluarga Abdul Malik ini di Hindia lebih dikenal pada Azmat Khan, gitu, ya. Ada Al-Hashim As-Sumaid, Habib Sumaid, ya. Berarti mereka itu turunan Sayyid. An-Nadir, Al-Tahir, Al-Husain, Al-Qarah, ya. Al-Haddad. Jadi Habib Al-Haddad berarti mereka dari keluarga Sayyid. Al-Bafaqih, Al-Bafaraj, Al-Babarik, Al-Buraik, ya. Al-Hunayman, ya. Al-Bahusain, Al-Ba'ali, Al-Hud, Al-Huwaisan, Al-Hamil, Al-Bar, Al-Kaf, ya. Al-Barqabah, ya. Al-Haddar, Al-Abu Butaim, Al-Mutahhar, Al-Mudir, Al-Barzak, Al-Mudayrij, Al-Mudayhij, ya. Abu Dumain, Al-Fahhaq, Al-Fathaq, ya. Al-Hirq, ya. Al-Jufri, Al-Bid, Al-Bilfaqih, Al-Qadri. Nah, Al-Qadri ini banyak sekali tinggal di Pontianak, yang tadi kita untuk sampaikan, bahkan mereka sempat menjadi raja di sana, sultan. Iya, dan namanya juga dikenang, bahkan menjadi nama mungkin, ya, nama bandara di Pontianak, kan gitu, ya. Ini keluarga. Terus ada Al-Baharum, ada Al-Habsyi, ada As-Satiri, ada Al-Jamalul Lail. Nah, ini banyak di Palembang mereka. Nah, yang terakhir adalah Al-Muhdar. Ini mereka yang dianggap memiliki kaitannya dengan keluarga Sayyid. Itu. Nah, setelah datang ke sini, mereka ada yang pulang pergi, ada yang menetap. Nah, mereka di sini yang menetap akhirnya mengalami hibridisasi, ya.
yaitu campuran, Arab campuran ya, yang disebutkan oleh Vandenberg ini adalah Arab hibrida. Namun di antara mereka hanya mau menikah laki-lakinya ini dengan wanita pribumi. Jarang sekali mereka mau menikahkan wanita mereka dengan laki-laki pribumi itu di dalam rangka untuk menjaga nasab. Ini terutama kelas sayyid ya, karena kelas sayyid di sana itu kita bisa katakan penguasa keagamaan yang sangat memiliki karisma tinggi. Mereka menempatkan di atas umumnya manusia. Gitu kan gitu. Makanya ketika dibawa ke sini itu ada sekelompok pribumi yang merasa kurang nyaman dengan cara-cara seperti itu ya. Mereka menganggap di atas lebih daripada rata-rata manusia. Karena tadi ada darah-darah turunan Rasulullah, ada silsilah yang nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya bahwa mereka ini juga masuk ke keraton. Contoh aja ada namanya seorang Thahir bin Yahya. Itu merantau ke Sumatera. Nah, ketika Inggris mengalahkan Jogja, itu kan membuang sultannya itu, rajanya itu ke sana. Nah, akhirnya menikah dengan putri anaknya Thahir ini. Thahir ini menikah dengan keluarga tersebut. Itu. Dan akhirnya memiliki anak namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini nanti merubah namanya menjadi Sumodirjo. Jadi ini sebetulnya Habib ini. Dan bekerja sama dengan Belanda, bahkan dia menjadi panglima kavaleri peperangan Belanda ketika melawan Diponegoro di Jawa itu, kan gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga di sana ada namanya Basyaiban, ya. Tinggal di Jawa Tengah juga, memiliki beberapa anak. Di antara anak namanya Alwi, itu nanti menjadi Bupati Magelang. Itu ya, Danuningrat pertama itu sampai turun-temurun sampai 1, 2, 3 itu. Ini adalah habaib mereka semua ini. Jadi turunan sayyid mereka itu. Ya, bahkan di beberapa tempat mereka juga memiliki tingkat derajat agama sosial yang cukup bergengsi. Yang tadi saya katakan di Palembang, di Siak, di Malaka, ya. Dan secara umum kalau kita lihat di Batavia itu ada namanya Habib Hussein Al-Idrus ya, itu yang makamnya di Batang, luar Batang itu ya, itu mereka juga memiliki pengaruh yang tinggi ya. Ada lagi Salim bin As-Sumair yang memiliki kitab Safinatun Najah yang sampai hari ini dikaji oleh orang-orang awam di Indonesia. Ini juga memiliki pengaruh tinggi. Termasuk juga di sana ada Abdurrahman Al-Misri, ini bukan dari Hadramaut tapi dari Mesir. Nanti akhirnya anaknya menikah dengan ibunya, nanti anak perempuannya menikah yang akhirnya punya putra namanya Habib Utsman bin Yahya tersebut. Ini status mereka. Dengan demikian kalau kita lihat asimilasi mereka yang akhirnya menjadi kelompok hibrida Arab campuran ini cukup banyak di Indonesia, dan mereka memiliki kedudukan agama, sosial, bahkan politik. Contoh Abdurrahman Baswedan dan juga pada era menjelang kemerdekaan juga memiliki kedudukan seperti itu, ya. Dan juga belum lagi di Sumbawa, Sumeneb, Surabaya. Bahkan kalau kita lihat Brebes, Tegal itu rata-rata mereka itu dulu menjadi tokoh masyarakat, bahkan bupati. Itu. Nah, ini kedudukan orang Arab di Indonesia. Jadi level-level mereka tidak sama. Semua orang Arab di sini bukan berarti Habib, ya. Bahkan ada yang turunan dari kelompok Sayyid, ada yang dari suku-suku, ada yang dari kelompok menengah. Tapi kalau Buddha jarang di sini, karena mereka lebih banyak hidup di daerah Yaman. Itu. Saya kira penelitian itu memang harus objektif, ya. Penelitian itu tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang perlu diungkap. Memang kita tidak ingkari bahwa di antara mereka itu ada yang menjadi lintah darat, ya, mengembangkan sebagai renter. Tapi ada yang syar'i. Artinya begini, mungkin bagi Vandenberg itu memandang secara umum mengasih modal, kemudian dia minta kembali, dianggapnya itu riba. Tapi di antara mereka memang investasi, ya. Ada investasi di perdagangan, ada yang investasi di persawahan, dan bahkan mereka itu mengelola sawah hektaran. Seperti keluarga Al-Qadri yang di Pontianak, terus kemudian di Sumeneb lagi ada kelompok Sayyid yang di sana di Sumbawa, mereka memiliki tanah yang luas. Bahkan di Tegal, di Brebes, dan Pekalongan, ya. Kalau kita lihat ya, Pekalongan itu mereka juga turunan habaib kan gitu. Dari kelompok keluarga bin Yahya menikah dengan Mbak Abud, ya, yang tadi setelah
mereka resign dari bergabung tentara Belanda tadi, mereka menikah orang bangsawan di sana, yang akhirnya menjadi orang kaya raya itu. Nah, dari hal inilah memang profesinya mereka itu bermacam-macam. Yang tadi ada penasihat penguasa, pedagang, bajak laut bahkan ada. Terus kemudian ada yang juga memang berdagang, ada yang bertani, ada yang mengembangkan lewat investasi, ada yang terang-terangan lewat riba, ya. Itu profesi-profesi mereka. Nah, yang kita syukuri dan ini juga diapresiasi oleh Van den Berg kan. Jarang sekali orang Arab yang menjadi mucikari. Nah, itu kan gitu. Apalagi menjadi pelacur gitu. Ini hampir nyaris ya. Nggak ada. Ini yang kita harus apresiasi. Sementara etnis lain kita lihat ya kan gitu. Dan ini merupakan suatu penjagaan, bahkan ini merupakan nilai-nilai baik yang mungkin dibawa dari Hadramaut sana. Bagaimana mereka itu menjaga kehormatan perempuan, kesucian perempuan, ya gitu ya. Ini yang bisa kita sampaikan tentang masalah profesi mereka. Tapi kebanyakan mereka juga ada yang memang menjadi guru, tapi sedikit sekali. Makanya kenapa kalau ditanya ya, orang Hadrami ini jarang punya pesantren yang besar. Karena memang mereka itu datang sedikit sekali yang tujuannya untuk mengembangkan agama, mengajarkan Al-Quran. Itu paling-paling dia itu menjual cimat ya, menjual cimat yang di situ memiliki nilai mistik ya, mengajarkan doa-doa yang bisa mendatangkan rezeki itu ada ya. Ada yang memiliki pendidikan, tapi itu bukan kelompok sayyid. Jadi kelompok sayyid ini jarang sekali di Indonesia memiliki pondok besar. Ya ada, mungkin bisa dihitung jari. Makanya rata-rata pondok besar itu dikelola oleh kiai-kiai lokal. Karena antusiasme mereka itu tidak ke sana. Kalau seandainya ada itu kelompok tadi itu ya menengah yang bukan sayyid, itu memiliki lembaga seperti pendirian Jami'ul Khair itu kan tidak terlalu besar, tidak Tanah Abang, kemudian akhirnya mati. Bahkan Jami'atul Khair sendiri sekarang tidak ada rimbanya kan gitu ibaratnya. Ada Robito Alawiyah juga itu lebih mengokohkan nasab, silsilah dan hubungan kekeluargaan mereka, bukan keilmuan. Nah itu ya. Nah yang juga tidak kalah pentingnya ada Surkati, ada lagi juga ini campuran kan Sudan, ada Muhammad Jabarti juga orang-orang Sudan. Bahkan kalau kita lihat Salim As-Sumair ini tadi juga sebetulnya tidak murni Hadramaut. Itu. Jadi inilah pekerjaan-pekerjaan mereka ya. Secara umum yang telah ditegaskan oleh Van den Berg tadi, secara umum mereka di sini datang bukan ingin menyiarkan agama, bukan ingin mengajarkan Al-Quran, tapi motivasi-motivasi bisa kita katakan satu mungkin ya, karena ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, ingin melarikan atau menghindari feudalisme di sana ya, karena feudalisme di sana itu sangat kental sekali. Makanya tidak ada satu negara yang berdaulat dipimpin oleh satu negara, oleh satu pimpinan di Yaman itu. Bahkan di sana didominasi oleh keluarga, suku, kelompok-kelompok tadi itu. Nah yang ketiga, ada di antara mereka yang ingin melarikan diri dari hukum, jerat hukum. Ya itu ada. Ada yang melarikan diri dari Yaman itu karena konflik, ya pertikaian. Nah, dan yang berikutnya adalah karena perpajakan, bea cukai yang berat, dan ada juga ajakan keluarga, adik, kakak, teman, paman tuh diajak ke sini dan yang lainnya. Ini motivasi yang ada pada umumnya berdasarkan penelitian Van den Berg ini. Ingin tegaskan di sini ya, orang Arab di Indonesia ini mayoritas dari Yaman, dari Saudi, dari Oman, dari yang lainnya itu kecil sekali. Itu yang harus kita catat. Dan mereka awalnya itu memang dari Singapura, bahkan hampir tiap tahun itu 30 sampai 50 itu migran Singapura kemudian ke Nusantara. Karena mereka itu biasanya dari Hadramaut mampir ke Gujarat, ke Malaka, kemudian dilanjutkan ke Sumatera, terutama ke Aceh, ke Palembang, kemudian ke tempat-tempat tadi, nah akhirnya ke Jawa. Nah, kalau kita lihat tentang masalah tadi itu, ledakan atau perkembangan itu memang menakutkan Belanda. Fobia muncul lagi, bahkan fobia Islam. Akhirnya pemerintah Belanda menerapkan satu kebijakan dua, yaitu yang pertama adalah membuat distrik Arab, yang keduanya membuat kartu Arab. Yang di dalam bahasa Belandanya itu Witchen Stelsel sama Passen Stelsel. Artinya orang-orang Arab ini harus dikontrol, oleh karena itu mereka dibikinkan koloni. Dan masing-masing koloni ini diangkat ketuanya. Di Batavia ketuanya sendiri ada, kemudian di Pekalongan ada, di Surabaya ada, dibikin supaya apa? Belanda tinggal memanggil ketua-ketuanya ini. Bahkan ada seorang yang namanya Said bin Salim Basalama,
itu lobitor ulung yang menghubungkan antara orang Arab dengan Belanda ketika itu, ya. Sehingga hubungan mereka itu menjadi sangat cair kan gitu. Betul. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa kondisi-kondisi seperti ini akhirnya apa? Dalam satu sisi hubungan orang Arab dengan Eropa yang tidak lain adalah Belanda ini makin cair, makin baik, tetapi mempersempit, ya. Gerak mereka, perdagangan mereka diawasi, yang mungkin di antara mereka sudah mulai ada yang kafan Islam juga diawasi, apalagi yang mengelola haji diawasi, dan insya Allah nanti kita akan bedah buku untuk mengawasi jamaah haji pun Belanda itu memberikan gelar haji kan gitu. Ini sama politik ini. Jadi untuk supaya menandai orang Arab itu dikasih kartu. Makanya ada kebijakan Passenstelsel kan gitu. Di samping dikasih kartu, ada dikolonikan ya, didistrikkan. Ada kelompok sendiri yang dipimpin oleh kapiten kan gitu. Kapiten Arab di sini, ini fulan, ini fulan. Sama, orang-orang pribumi yang habis dari haji, karena mereka itu membuat satu kegaduhan politik dan juga mengancam eksistensi imperialisme penjajah, maka mereka diberikan gelar haji. Insya Allah nanti kita bedah politik Islam Hindia Belanda yang ditulis oleh Aqib Suminto itu nanti. Insya Allah kita akan bedah itu. Itu seperti itu. Akhirnya gerak mereka juga dikontrol dengan baik. Makanya guru-guru yang mengkhawatirkan guru-guru pesantren sekolah Islam, maka mereka juga dikontrol dengan kebijakan politik ordonansi tadi. Jadi kalau kita konklusikan, intinya pemerintah Hindia Belanda tidak ingin terjadi sesuatu kekacauan, pemberontakan, dan perlawanan. Ini semua kebijakan itu dilakukan. Van den Berg ini ingin mencoba untuk membuat konstruksi ilmu pengetahuan versi Belanda. Dan yang keduanya, ingin membuat suatu peta kolonial, peta penjajah, peta imperialisme ke masa yang akan datang. Yang itu ya sejalan dengan gold, gospel, glory kan gitu. Gold karena kekayaan supaya tetap melimpah. Gospel adalah penyebaran agama. Kita tahu bahwa Katolik itu dibawa oleh Portugis kan gitu, Protestan dibawa Belanda kan gitu. Nah, glory adalah untuk nama harum gini, mengembangkan nama harum penjajah. Makanya sampai ada politik etis ya, dan perluasan dan yang tidak kalah pentingnya. Nah, dari sinilah kita ingin mengambil satu pelajaran juga positifnya, bahwa orang Arab di Indonesia ini tidak sama levelnya. Jadi ada kelompok Sayyid yang menggelari dirinya dengan habaib, ya. Kalau laki-laki Habib, kalau perempuan Hababah. Jadi ketika ada isu, ada yang menyerang bekal nasab, ada yang mengatakan ini adalah orang penjajah pribumi dan yang lainnya, sampai pada anti Yaman, yang akhirnya anti kepada kaum muslimin, ini saya juga tidak setuju. Itu harusnya dibahas, dibedah secara ilmiah. Itu. Nah, ada juga Arab-Arab yang memang kelompok menengah, ada macam seperti Bawazir, ada Banafi, ada Bafadol, ada Bahmid, ya, ada Baraja, ya. Ini semuanya juga orang-orang bukan kelompok Sayyid, ya, yang mereka datang ke sini seperti mereka yang lainnya datang untuk tujuan yang mulia, ya, dan mereka tidak pernah mengusik eksistensi Indonesia, apalagi ingin memerdekakan negara ini keluar, disintegrasi juga tidak. Ini juga kita harus bangun. Bahkan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu, bukan litanatahu. Untuk saling kenal, bukan saling serang. Untuk kita saling berbagi, bukan kita saling benci. Untuk kita saling mencoba untuk mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, kan gitu. Itu. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan menjadikan bahwa tidak ada lagi ini masuk ke dalam ranah sara. Jadi, dan saya pesankan, mereka-mereka yang berpolemik, baik pro dan kontra soal masalah nasab Habib ini, jangan sampai masuk pada ranah sara. Dan itu masalah berat. Dan masalah sara ini jelas hukum pidananya. Itu ya, yang bisa saya pesankan. Dan saya menyampaikan positif, negatif, kekuatan dan kelemahan ini sebagai penyambung lidah sejarah, dan saya konteksnya di sini adalah membedah buku tentang sejarah kan gitu ya. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab.